Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar teks berita tentang kaidah kebahasaan pada pertemuan kelima. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Kemarin sudah Bu Retno singgung tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan ada 6. Pada pertemuan kemarin sudah Bu Retno jelaskan, masih ingat kan? Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi, penggunaan bahasa baku akan mempermudah pemahaman banyak orang yang akan mudah dipahami oleh masyarakat umum, mulai dari anak-anak, orang tua, remaja, dewasa ya, menjembatani banyak kalangan. Jadi, masyarakat itu kan terdiri dari banyak kalangan. Nah, di sini harus menggunakan bahasa baku supaya semua kalangan itu bisa paham tentang isi berita. Dalam teks berita menghindari bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan. Karena apa? Antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki bahasa yang berbeda ya, terkait dengan penggunaan bahasa daerah. Maka dari itu, penulisan teks berita harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Pada teks berita itu menggunakan kalimat langsung. Ini biasanya terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi ketika menulis teks berita itu biasanya seorang penulis mencari narasumber, kemudian menuliskan poin-poin penting yang diucapkan oleh narasumber ke dalam bentuk teks. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik ganda seperti ini ya tandanya. Ini contohnya. Target sudah jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus positif baru secepat-cepatnya, ujar Jokowi. Nah, ini termasuk kalimat langsung diapit oleh tanda petik ganda ini ya, ini kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi menggunakan konjungsi. Konjungsinya itu apa? Kata bahwa. Ya. Kata bahwa ini, konjungsi kata hubung bahwa ini terkait pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi apabila penulis ingin membuat kalimat tidak langsung dari kalimat langsung, ini bisa menggunakan konjungsi bahwa. Ini ada contoh. Wasekjen PGRI Jejen Musfah menegaskan, PGRI memastikan bahwa pada prinsipnya kegiatan belajar mengajar atau KBM harus tetap berlangsung. Nah, ini ada konjungsi bahwa ini bentuk kalimat yang tidak langsung. Yang keempat, ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang terkait dengan hasil kegiatan berpikir atau terkait dengan kegiatan hasil pemikiran atau perasaan. Contohnya, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, berpraduga. Ini ada 3 contoh. Yang pertama, mereka akan belajar secara mandiri melalui berbagai media sehingga menemukan cara-cara terbaik untuk PJJ, ujarnya. Di sini kata kerja mentalnya ada belajar. Belajar itu termasuk kata kerja mental. Karena apa? Kegiatan belajar ini kan berkaitan dengan hasil pemikiran, berkaitan dengan kegiatan berpikir. Masa ada belajar yang tidak berpikir kan selalu menggunakan pemikiran. Yang kedua, pihaknya selalu berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk memastikan semua sekolah mampu menyiasati situasi yang ada. Di sini ada 3 kata kerja mental ya. Berkoordinasi, memastikan, menyiasati. Ketiga-tiganya ini membutuhkan pemikiran. Jadi berpikir, tidak asal-asalan. Tidak merupakan aktivitas fisik saja, tapi juga termasuk aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pemikiran. Yang ketiga, meskipun demikian, tetap masih ada aspirasi para guru yang perlu diperhatikan pemerintah. Diperhatikan. Diperhatikan ini juga termasuk kata kerja mental. Kaidah kebahasaan yang kelima, yakni penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Bu Retno rasa ini kalian sangat mudah untuk memahami ya. Ini berkaitan dengan unsur di mana dan
kapan ya. Fungsi keterangan waktu berkaitan dengan unsur kapan, sedangkan fungsi keterangan tempat berkaitan dengan unsur di mana. Data resmi dari Dinas Kesehatan Dinkes Lamongan hingga Minggu malam tanggal 26 bulan 7 tahun 2020 menunjukkan jumlah keseluruhan pasien positif di Lamongan berjumlah 301 dan pasien yang sembuh mencapai 213. Di sini ada fungsi keterangan waktu yakni hingga Minggu malam pada tanggal 26 bulan 7 tahun 2020 dan terdapat fungsi keterangan tempat yakni di Lamongan. Contoh yang kedua, Satpol PP Cianjur memberikan sanksi kepada belasan warga yang tidak mengenakan masker untuk membersihkan kawasan alun-alun Cianjur, Senin 27 bulan 7 tahun 2020. Di sini ada penggunaan fungsi keterangan tempat, yakni kawasan alun-alun Cianjur, dan penggunaan fungsi keterangan waktu ini hari Senin. Nah, ini kaidah kebahasan yang kelima. Selanjutnya, kaidah kebahasan yang keenam, yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Ingat, konjungsi itu apa? Konjungsi itu termasuk kata hubung, ya. Konjungsi temporal atau penjumlahan itu berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Kronologis itu apa? Berkaitan dengan urutan waktu. Contohnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Buratno beri contoh, nih ya. Ini uji coba sebelum impres keluar dan sanksi pelanggar masker, baik denda ataupun sanksi sosial diterapkan secara optimal. Tadi ada 12 orang yang dijadikan uji coba sanksi sosial tersebut. Kata dia kepada detik.com via telepon seluler, Senin 27 bulan 7 tahun 2020. Nah, ini kata sebelum. Sebelum ini juga termasuk konjungsi temporal ya, berkaitan dengan urutan waktu sebelumnya, sebelum. Nah, ini di bawah ini merupakan contoh konjungsi temporal ya, menggunakan kata sebelumnya. Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau BEN tetap memprioritaskan penanganan kesehatan atas musibah virus corona atau COVID-19. Nah, kata sebelumnya ini termasuk konjungsi temporal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau bingung bertanya lewat WA Group atau di bawah channel YouTube. Ya, selanjutnya Bu Retno beri satu contoh teks berita berjudul ini ya, Jokowi. 8 provinsi sumbang 74% kasus corona di Indonesia. Berita ini Bu Retno ambil dari laman detik.com Senin 27 Juli 2020. Ini alamatnya. Nah, Bu Retno bacakan ya beritanya. Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan ada 8 provinsi yang menyumbang kasus corona atau COVID-19 tertinggi di Indonesia. 8 provinsi tersebut memberikan sumbangan lebih dari setengah kasus yang ada. Di bidang kesehatan, saya ingatkan untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di 8 provinsi. 8 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Karena 8 provinsi ini berkontribusi 74% kasus positif yang ada di Indonesia, ujar Jokowi, dalam pengarahan kepada Komite Penanganan COVID-19 dan PEN yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden Senin 27 bulan 7 tahun 2020. Jokowi mengingatkan kembali soal target dari pemerintah untuk penanganan kasus corona. Target itu termasuk soal mengatasi pertumbuhan kasus-kasus baru. Target sudah jelas. Turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus positif baru secepat-cepatnya, ujar Jokowi. Diketahui dari situs Kementerian Kesehatan per minggu, 26 bulan 7, total kasus positif COVID-19 di RI sebanyak 98.778. Adapun pasien yang sembuh dari corona sebanyak 56.655.
Sedangkan kasus meninggal ada 4.781. Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tetap memprioritaskan penanganan kesehatan atas musibah virus corona COVID-19. Jokowi tidak ingin penanganan COVID-19 mengendur. Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Di aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan, kata Jokowi. Nah, ini tadi termasuk satu berita yang Bu Retno ambil ya. Berita yang Bu Retno ambil tadi terdiri dari 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama ini termasuk kepala atau lead ya. Coba kalian lihat di sini ada beberapa kata yang Bu Retno beri penulisan miring ya. Mengingatkan, ingatkan, perhatian, pengarahan, ini termasuk kata kerja mental. Ya, berkaitan dengan hasil kegiatan pemikiran. Di bagian paragraf pertama ini termasuk kepala atau lead karena di dalamnya memuat unsur-unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Apa? Apa beritanya? Ini ya beritanya. Jokowi mengingatkan ada 8 provinsi penyumbang kasus corona tertinggi di Indonesia. Siapa? Siapa yang mengungkapkan? Presiden Joko Widodo. Di mana? Di Indonesia. Di mana terjadi penyebarannya itu? Di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Kapan berita itu dirilis atau kapan Presiden Joko Widodo mengungkapkan tentang penyebaran kasus corona tertinggi di Indonesia pada 8 provinsi ini ya, pada hari Senin tanggal 27 bulan 7 tahun 2020. Selanjutnya, untuk paragraf kedua dan ketiga ini termasuk bagian struktur badan atau tubuh. Ya, jadi teks berita yang Bu Retno ambil tadi tidak ada ekornya. Ya, coba kalian lihat di sini ada kata mengingatkan, mengatasi, kendalikan, memerintahkan, dibentuk. Nah, ini termasuk kata kerja mental. Ya, kata kerja yang berkaitan dengan hasil kegiatan pemikiran. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau kalian belum jelas, belum paham, ingin bertanya, silahkan kalian bertanya di grup WA atau di timeline e-learning juga boleh. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Retno minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.